video kali ini kita akan membahas tentang bab 9, yaitu tanah dan keberlangsungan kehidupan yang ada di dalam tanah. Mari kita tonton videonya. Tanah dan keberlangsungan kehidupan. Apakah kalian tahu apa itu yang dimaksud dengan tanah? Tanah merupakan komponen yang penting bagi keberlangsungan kehidupan di bumi. Tumbuhan memperoleh air dan nutrisi dari tanah, kemudian diolahnya sehingga dapat dimanfaatkan oleh organisme lain termasuk manusia. Begitu penting peran tanah bagi kehidupan. Coba kita bayangkan jika tidak ada daratan, di manakah makhluk hidup akan tinggal? Siapakah yang akan menguraikan sampah yang ada di bumi jika tidak ada organisme tanah? Selanjutnya, apa saja lapisan tanah yang ada di bumi kita ini? Apa saja komponen tanah? Ayo kita pelajari materi ini dengan seksama. Peran tanah dan organisme tanah bagi keberlangsungan kehidupan. Tanah merupakan tempat hidup bagi berbagai makhluk hidup, termasuk tempat hidup bagi tumbuhan. Tumbuhan sangat memerlukan unsur hara atau nutrisi berupa mineral dan air yang terkandung dalam tanah. Beberapa jenis tumbuhan dari kelompok polong-polongan atau kacang-kacangan membutuhkan bakteri yang ada di tanah untuk membantu akar melakukan penyerapan dan pengolahan zat hara. Yang pertama nih guys, kita akan belajar peran tanah bagi kehidupan. Ada 3 ya. Yang pertama itu tempat hidup hewan dan bakteri. Yang kedua, penunjang kesehatan dan penyedia keperluan manusia. Dan yang ketiga, penyedia dan penyaring air. Di tanah itu terdapat miliaran bahkan triliunan organisme-organisme. Organisme tanah pada umumnya itu berada di lapisan tanah bagian atas, kurang lebih 10 cm di bawah permukaan tanah. Sekitar 80-100% aktivitas biologis yang terjadi di tanah dilakukan oleh jamur dan bakteri. Hasil aktivitas biologis yang dilakukan oleh hewan, jamur, dan mikroorganisme inilah yang dapat mempengaruhi kesuburan, tekstur, dan kegemburan tanah. Nah, yang kedua kita akan belajar peran organisme tanah. Yang pertama itu ada decomposer, terus yang kedua itu reaksi kimia dalam tanah, yang ketiga pengurai polutan dalam tanah, yang keempat pencegah penyakit tanah, yang kelima pemberi pengaruh pada tekstur tanah, dan yang keenam pengatur kegemburan dan struktur tanah. Oke, kita bahas satu-satu ya guys, mulai dari decomposer. Organisme tanah itu dapat melakukan dekomposisi atau menguraikan bahan-bahan organik yang berasal dari sisa makhluk hidup. Keberadaan organisme tanah sebagai dekomposer itu dimanfaatkan dalam pembuatan pupuk kompos, yaitu pupuk dari bahan organik. Nah, yang kedua sebagai reaksi kimia dalam tanah. Bakteri yang terdapat di tanah itu terlibat dalam reaksi penguraian materi organik. Misalnya bakteri nitrobakter yang terlibat dalam reaksi penguraian materi organik kompleks dan berasal dari sisa makhluk hidup menjadi senyawa nitrat, senyawa yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Selain bakteri juga terdapat mikoriza, yaitu jamur yang bersimbiosis dengan tumbuhan untuk meningkatkan kemampuan tumbuhan menyerap unsur hara berupa fosfor. Nah, yang ketiga adalah penguraian polutan dalam tanah. Organisme tanah dapat berperan sebagai agen biologis yang mampu membersihkan polutan dalam tanah. Organisme tanah menguraikan bahan kimia yang masuk ke tanah, misalnya herbisida. Penguraian herbisida dapat dilakukan dengan lebih cepat jika aktivitas organisme tanah semakin tinggi. Berikutnya, untuk pencegah penyakit tanah. Pada kondisi normal, ketika tanah memiliki jumlah senyawa organik dan aktivitas organisme yang tinggi, maka organisme tanah dapat melawan organisme penyakit yang masuk ke tanah. Kondisi tanah yang normal dapat tercipta ketika aktivitas pertanian dan perkebunan tidak berlebihan dan tidak banyak menggunakan bahan kimia untuk pupuk dan pestisida. Secara alami guys, organisme yang ada di dalam tanah itu memanfaatkan prinsip pengendalian biologis, yaitu mangsa dan pemangsa, sehingga organisme yang mengganggu tanah dapat terkendali. Yang kelima, pemberi pengaruh pada tekstur tanah. Tanah itu dapat digolongkan menjadi beberapa jenis berdasarkan teksturnya. Jenis tanah yang dapat ditentukan berdasarkan jumlah butiran penyusun yang paling banyak terdapat pada tanah tersebut. Aktivitas biologis organisme tanah berpengaruh dalam pembentukan
butir-butiran penyusun tanah sehingga menentukan tekstur tanah. Butiran yang terdapat di dalam tanah adalah pasir, tanah liat, dan debu. Ada yang namanya tanah pasir. Tanah pasir itu memiliki tekstur yang berbutir kasar, yaitu antara 0,1 sampai 2 mm. Tidak mampu membentuk struktur yang kompak dan memiliki pori-pori yang besar yang saling terhubung. Sifat tanah pasir yang demikian menyebabkan tanah pasir kurang baik dalam penyimpanan air atau menahan air. Yang kedua itu ada tanah liat. Tanah liat itu tersusun atas butiran-butiran yang sangat kecil, yaitu kurang dari 0,002 mm dan memiliki struktur yang kompak serta memiliki pori-pori kecil yang tak dapat terhubung. Sifat tanah liat yang demikian menyebabkan tanah liat lebih baik menyimpan atau menahan air, guys. Sifat tanah akan mempengaruhi kemampuannya dalam menyediakan nutrisi dan air yang sangat dibutuhkan oleh tumbuh-tumbuhan. Tanah yang subur memiliki perpaduan tanah lempung, tanah liat, dan pasir yang hampir sama. Sifat dari perpaduan ketiga jenis tanah tersebut akan sangat menguntungkan tumbuhan. Oleh karena adanya tanah liat yang sulit ditembus air, maka kandungan air dalam tanah dapat terjaga. Adanya pasir juga menguntungkan karena akan membentuk pori-pori yang cukup besar sehingga memudahkan sel-sel akar untuk mendapatkan oksigen. Yang keenam, pengatur kegemburan dan struktur tanah. Organisme tanah membantu terbentuknya struktur tanah. Struktur tanah merupakan susunan butiran-butiran tanah yang terikat satu sama lain menjadi suatu gumpalan. Butiran-butiran tanah direkatkan oleh suatu perekat seperti bahan organik yang dihasilkan oleh organisme tanah. Lendir yang dihasilkan oleh organisme tanah akan bercampur dengan tanah dan membuat butiran tanah terkumpul membentuk gumpalan-gumpalan tanah. Gumpalan tanah yang baik akan menunjang kehidupan organisme tanah dan juga menunjang pertumbuhan populasi organisme tanah. Keberadaan jamur di tanah juga mampu membantu pembentukan gumpalan tanah. Struktur tanah dan kegemburan tanah memiliki keterkaitan. Organisme tanah juga mampu membuat pori-pori tanah sehingga dapat menggemburkan tanah dan memungkinkan udara masuk ke dalam tanah atau aerasi tanah. Pori-pori tanah dapat terbentuk karena adanya pergerakan organisme tanah seperti cacing tanah, lipan, dan kaki seribu. Pori-pori tanah berguna untuk meningkatkan penyerapan air oleh tanah. Tanah yang memiliki aerasi dan jumlah air yang cukup sangat baik untuk menunjang pertumbuhan tanaman. Berikutnya kita akan membahas proses pembentukan tanah dan komponen penyusun tanah. Yang pertama, proses pembentukan tanah. Pernahkah kamu berpikir dari mana asal tanah atau bagaimana proses pembentukan tanah? Tanah merupakan campuran dari batuan yang telah lapuk, penguraian bahan yang organik, mineral, air, dan udara. Tanah terbentuk karena adanya pelapukan fisikawi, kimiawi, dan pelapukan biologi. Faktor fisik yang mempengaruhi pelapukan adalah iklim, adanya sinar matahari, dan curah hujan. Faktor-faktor tersebut mempengaruhi suhu bumi sehingga membantu mempercepat pelapukan batuan. Selain itu, pelapukan secara biologis terjadi oleh adanya aktivitas mikroorganisme tanah. Jenis vegetasi tumbuhan juga mempengaruhi dalam proses pembentukan tanah. Faktor lain yang mempengaruhi pembentukan tanah adalah tipe batuan, topografi atau relief tanah suatu daerah, dan waktu. Tahukah kamu, untuk membentuk tanah setebal beberapa sentimeter aja dibutuhkan ribuan tahun? Pernahkah kamu melihat orang yang sedang menggali tanah? Ketika tanah digali sampai dalam, biasanya akan tampak lapisan-lapisan tanah atau horizon tanah yang memiliki gradasi warna yang berbeda. Horizon A itu merupakan lapisan teratas, terdiri atas campuran dan pelapukan batuan dengan berbagai tekstur, mikroorganisme hidup, dan juga zat organik. Nah, horizon B itu lapisan yang memiliki kandungan zat organik lebih dikit dibandingkan dengan lapisan atasnya. Dan horizon C itu lapisan tanah yang tersusun atas batuan, berperan sebagai penyedia utama material untuk tanah bagian paling atas. Pada bagian paling atas, tumbuhan memperoleh nutrisi berupa air dan mineral-mineral dari dalam tanah. Tanah bagian atas yang kaya nutrisi ini juga rentan kehilangan kandungan mineral dan nutrisi karena beberapa kejadian alam seperti hujan dan banjir, terutama bila tidak ada tumbuhan yang hidup di atasnya. Yang kedua adalah komponen tanah. Itu terdiri atas batuan, udara, humus, air,
mineral, dan juga komponen organik. Yang pertama itu ada batuan. Batuan adalah bahan padat yang terbentuk secara alami tersusun atas campuran mineral dan senyawa lain dengan berbagai komposisi. Para ahli geologi mengelompokkan batuan menjadi 3 jenis berdasarkan proses terjadinya, yaitu batuan beku, sedimen, dan juga metamorf. Batuan dapat berasal dari magma gunung berapi yang mendingin. Batuan-batuan yang ada di bumi mengalami pelapukan sehingga menjadi bahan pembentuk tanah. Yang kedua itu ada udara. Pernahkah kamu berpikir bahwa di dalam tanah juga terdapat udara? Meskipun tanah adalah benda yang terlihat padat ya, tetapi sebenarnya tanah itu terdapat rongga-rongga yang berisi udara, guys. Tahukah kamu di mana posisi rongga udara tersebut? Nah, ini adalah contoh foto rongga udara di antara butiran tanah ya, guys. Nah, yang ketiga itu ada humus. Komponen organik yang dihasilkan dari proses dekomposisi atau penguraian hewan atau tumbuhan yang telah mati, daun yang gugur, ataupun kotoran hewan oleh bakteri dan jamur. Kamu tentunya sering mendengar bahwa humus adalah tanah yang subur. Tahukah kamu mengapa demikian? Humus adalah tanah yang memiliki tekstur gembur dan memiliki banyak pori-pori sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran udara. Kondisi tersebut menyebabkan akar memperoleh cukup udara. Tanah humus itu mampu mempertahankan air sehingga tanah selalu lembab. Selain itu, tanah humus juga mengandung mineral-mineral dan nutrisi yang penting bagi tumbuh-tumbuhan. Yang keempat itu ada air. Tanah merupakan tempat hidup bagi berbagai makhluk hidup seperti bakteri, cacing, jamur, tumbuhan, dan berbagai jenis serangga. Makhluk hidup yang hidup di tanah pada umumnya butuh kelembapan tanah. Kelembapan tanah yang disebabkan keberadaan air dalam tanah. Tumbuhan juga membutuhkan air. Air yang diserap oleh tumbuhan setelah air menembus tanah dan mencapai akar. Yang kelima itu ada mineral. Masih ingatkah kamu dari mana asal tanah? Tanah itu dapat berasal dari pelapukan batuan dan kerak bumi. Kerak bumi memiliki ketebalan 10-15 km atau bahkan lebih. Nah, di dalam kerak bumi inilah banyak terkandung mineral berupa ion-ion positif dan ion-ion negatif, guys. Tentu kamu sudah tidak asing kan dengan istilah ion itu. Beberapa ion positif yang berada di dalam tanah adalah kalium K+, kalsium Ca2+, dan magnesium Mg2+. Sementara ion-ion negatif adalah nitrat NO3-, fosfat PO4-, dan sulfat SO2-. Ion-ion tersebut merupakan nutrisi bagi tumbuhan yang diserap melalui akar. Kandungan mineral dalam tanah yang berbeda-beda menentukan sifat dan karakter suatu tanah. Tanah yang subur tidak hanya ditentukan oleh kandungan mineral di dalamnya, tapi juga sifat fisika dan sifat kimia tanah. Sifat fisika tanah mencakup tekstur dan struktur tanah. Selain itu, sifat fisika tanah yang dapat diamati dengan mudah untuk membentukkan kesuburan tanah adalah warna tanah. Salah satu sifat kimia yang menjadi indikator kesuburan adalah derajat keasaman atau pH tanah. Tanah yang subur memiliki pH sekitar 7. Pada kisaran pH tersebut, tumbuhan dapat menyerap nutrisi secara optimal. Warna tanah yang gelap akan menyerap panas dan melepaskan panas cepat dibandingkan warna tanah yang terang, karena lebih cepat menyerap panas. Saat siang hari, kandungan air pada tanah yang gelap akan cepat menguap sehingga tanah menjadi lebih kering. Namun saat malam hari, tanah yang gelap akan cepat melepaskan panas sehingga mempercepat kondensasi uap air sehingga lebih cepat menyerap air kembali. Kondisi warna tanah inilah yang secara tidak langsung dapat dikatakan berpengaruh terhadap tingkat kesuburan tanah, guys. Warna tanah akan mempengaruhi temperatur dan kelembapan tanah sehingga berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman, aktivitas organisme tanah, dan struktur tanah. Berikutnya adalah komponen organik. Tanah merupakan tempat hidup dari sejumlah makhluk hidup seperti bakteri, jamur, alga, serangga, dan cacing tanah. Organisme tanah tersebut menguraikan bahan-bahan yang berasal dari sisa makhluk hidup sehingga menghasilkan material organik di dalam tanah. Masih ingatkah kamu bahan-bahan apa saja yang mampu diuraikan oleh organisme tanah tersebut sehingga membuat tanah menjadi subur?
Berikutnya kita akan bahas upaya menjaga kelestarian tanah. Di sini ada 4 cara ya. Yang pertama, pengelolaan tanah menggunakan tanaman penutup tanah dan pengelolaan lahan miring untuk mengurangi erosi. Yang kedua, mengurangi penggunaan pupuk kimia. Yang ketiga, pengolahan tanah yang tepat untuk pertanian monokultur. Yang keempat, daur ulang sampah yang sulit terurai. Reboisasi, upaya untuk menjaga agar nutrisi dan mineral penting dalam tanah tidak terbawa oleh air akibat erosi yang dapat dilakukan dengan menggunakan tanaman penutup atau melakukan reboisasi. Adanya tanaman penutup tanah berfungsi untuk menahan air hujan agar tidak langsung mengenai permukaan tanah. Dengan demikian guys, dapat mengurangi pengikisan tanah dan mempertahankan produktivitas tanah. Pengolahan lahan untuk mengurangi erosi dapat dibuat dengan penterasan lahan miring atau terasering, yaitu mengubah permukaan tanah miring menjadi bertingkat. Penterasan bertujuan untuk mengurangi panjang lereng dan memperkecil kemiringan lereng sehingga dapat memperlambat kecepatan aliran air di permukaan. Selain itu, untuk menampung dan mengalirkan aliran air permukaan sehingga memungkinkan penyerapan oleh tanah. Oke guys, segitu dulu video aku kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. And see you guys in the next video. Bye-bye!